wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Herlambang Kusuma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar. Apa itu manajemen risiko pasar? Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat pergerakan variabel pasar seperti nilai tukar mata uang, suku bunga, harga komoditas, dan harga ekuitas atau saham. Risiko ini dapat mempengaruhi nilai aset, liabilitas, dan instrumen keuangan suatu organisasi. Pergerakan yang tidak menguntungkan pada variabel pasar dapat menyebabkan kerugian finansial bagi organisasi. Pentingnya manajemen risiko pasar. Manajemen risiko pasar penting untuk melindungi organisasi dari exposure risiko pasar yang berlebihan. Dengan mengelola risiko pasar secara efektif, organisasi dapat memitigasi potensi kerugian finansial dan memastikan stabilitas kerja keuangan. Manajemen risiko pasar juga membantu organisasi dalam mengambil keputusan investasi dan strategi yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko pasar yang dihadapi terhadap risiko pasar, sehingga membutuhkan manajemen risiko yang kuat. Manajemen risiko pasar yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan memastikan pengelolaan risiko yang lebih baik dibanding pesaing. Dengan memahami pentingnya manajemen risiko pasar dan definisi risiko pasar itu sendiri, organisasi dapat membangun landasan yang kuat untuk mengembangkan strategi dan praktek manajemen risiko pasar yang tepat. Jenis-jenis risiko pasar. Risiko nilai tukar mata uang. Risiko yang timbul akibat pergerakan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang domestik dapat memengaruhi nilai aset, liabilitas, pendapatan, dan biaya yang didominasi dalam mata uang. Risiko ini sangat relevan bagi organisasi yang terlibat dalam perdagangan internasional atau memiliki operasi di berbagai negara. 2. Risiko bunga. Risiko yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar dapat mempengaruhi nilai instrumen utang seperti obligasi dan pinjaman. Kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya pinjaman dan menurunkan nilai investasi obligasi. Risiko harga komoditas. Risiko yang timbul akibat pergerakan harga komoditas seperti minyak, logam, dan hasil pertanian. Proses manajemen risiko pada umumnya terdiri dari 4 tahapan utama. Identifikasi risiko. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko pasar yang dapat mempengaruhi organisasi meliputi nilai tukar uang, nilai suku bunga, nilai harga komoditas, dan risiko ekuitas. Dapat menggunakan metode seperti analisis skenario, wawancara, dan daftar periksa pada pengukuran rasio. Mengukur besar exposure risiko pasar yang dihadapi organisasi menggunakan matriks seperti value of risk atau VOR, stress testing, dan analisis sensitivitas. Memberikan gambaran kuantitatif tentang potensi kerugian maksimum dalam kondisi normal dan ekstrim. Pemantauan risiko. Memantau secara berkala exposure risiko pasar dari perkembangan faktor-faktor risiko. Menggunakan sistem pelaporan risiko, indikator risiko utama, key risk indikator, dan limit risiko. Memungkinkan deteksi diri atas perubahan risiko dan pengambilan tindakan yang tepat waktu. Pengambilan risiko. Mengambil tindakan untuk mengendalikan diri, memitigasi exposure risiko pasar, menggunakan kebijakan, prosedur, dan kontrol internal yang memadai untuk mengelola risiko pasar. Proses manajemen risiko pasar yang terstruktur dan berkelanjutan membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pasar secara efektif. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dan melindungi nilai bisnis dari dampak negatif risiko pasar. Kita masuk ke kesimpulannya. Manajemen risiko pasar yang efektif sangat penting untuk melindungi organisasi dari exposure risiko pasar yang berlebihan dan menjaga stabilitas kinerja keuangan dengan mengikuti proses manajemen risiko pasar yang terstruktur dan menggunakan alat serta teknik yang tepat. Organisasi dapat mengelola risiko pasar dengan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnisnya. Saran, membangun budaya manajemen risiko yang kuat di seluruh organisasi,
mengembangkan kebijakan prosedur dan tata kelola risiko pasar yang memadai, berinvestasi dalam teknologi dan sistem informasi manajemen risiko yang mendukung proses manajemen risiko pasar, memastikan sumber daya manusia yang berkompeten dan terlatih dalam manajemen risiko pasar, terus memantau perkembangan risiko baru yang muncul dan tren industri terkait manajemen risiko pasar. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.